Selain mengejar gemerlap kota, ia lebih memilih untuk mengabdi di rimba. Ancaman tombak, pengusiran warga tidak membuatnya gentar untuk terus menyebarkan pendidikan. Menurutnya proses belajar yang ideal harus menyenangkan. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan aktivis pendidikan Butet Manurung dalam Satu Indonesia. Halo, Satu Indonesia kali ini menyapa Anda dari kawasan Kranji, lebih tepatnya di kediaman aktivis pendidikan dan juga salah satu pendiri Sekolah Rimba, Butet Manurung. Apa kabar Mbak Butet? Baik, Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Kayaknya ada yang berbunyi di belakang. sibuk urus bayiku. Oh, cerita dikit dong tentang Marley. Marley itu waktu itu lahirnya di Australia? Di Canberra ya. Oke, terus menyesuaikannya seperti apa Marley pas di sini? Pas di sini ya panas mungkin ya, terus ternyata kulitnya lebih kayak bapaknya daripada kayak aku. Jadi kalau masuk AC pun aku udah pakai jaket, dia masih keringetan. Terus gampang kepanasan, terbakar gitu kalau kena matahari. Kesian. Mbak Butet, Ya. mengapa pendidikan itu menjadi fokus atau misi hidup Mbak Butet? Kalau dibilang misi sih, misi sejak kecilku ya petualangan murni aja. Ya kemudian berkembang sejalan dengan ya siapa-siapa yang aku temuin dalam hidupku gitu. Dulu awalnya tuh seperti apa sih? Bisa kecemplung, masuk rimba gitu. Kalau dari kecil banget ya, aku suka banget baca buku Lima Sekawan, Hiawatha, terus film-film Indiana Jones. Aku pengen kayak dia gitu, jadi kayak dia suatu hari nanti. Tetap bisa belajar ya, karena Indiana Jones kan profesor. Tapi petualangan juga gitu. Pikirannya sih begitu, pokoknya ingin bekerja di alam bebas, ketemu orang-orang, binatang-binatang gitu. Challenge-nya apa sih Mbak Butet ketika mengajar orang adat? Paling susah itu ya budayanya. Dan paling susah lagi karena namanya komunitas adat nih kan suka bahasa LSM-nya dimarginalisasi ya, atau dibedakan gitu. Jadi ngeliat orang luar udah langsung curiga aja, nggak mungkin nih temen, pasti dia ada udang di balik batu gitu, pasti mau apa gitu. Jadi challenge yang paling utama tuh ya untuk jadi teman aja dulu susah. Aku perlu waktu 7 bulan. Itu masuknya pertama kali ketika Mbak Butet terpapar gitu ya, maksudnya bertemu dengan mereka, apa yang terjadi saat itu? Pertama kali yang terjadi ya mereka nggak mau deket sama aku, dari jauh aja. Dan mereka akan punya budaya seperti itu, kalau ada ketemu orang baru jaraknya harus sekitar 50 meter minimal. Itu dan dia melihat kita. Iya, ya sekitar gitu. Jadi kita ngomong tuh teriak-teriak. Dan mereka harus lihat kita dalam 2 hari ke depan. Kalau kita nggak demam, nggak batuk, nggak gatal-gatal, baru dia boleh deket-deket dikit gitu. Karena mereka itu cara mereka ya memproteksi diri gitu dari penyakit menular. Karena mereka itu kan nggak pakai vaksin, nggak pakai ya dokter-dokter gitu. Jadi dari lahir sistem proteksinya kayak gitu. Kalau kita sakit disuruh pulang kayak gitu. Dan kadang-kadang kita nggak kelihatan sakit, kalau mereka sakit mereka tuduh kita yang menularkan atau menyantet gitu. Jadi lama dulu aku. Pernah ada pengalaman disalahkan gitu? Oh ya, banyak banget sering ya. Yang paling sedih itu ya waktu aku mulai ngajar-ngajar ya. Walaupun belum resmi, waktu itu cuma ngajar-ngajar nulis-nulis di tanah pakai ranting gitu. Terus belajar-belajar angka. Itu tumenggungnya, kepala sukunya meninggal kan. Dan itu mereka bilang karena aku ngajarin mereka baca tulis, karena aku datang ke situ. Saat itu gimana, itu kan kepalanya yang iya, aku diusir, nggak boleh datang lagi, dan bilang sudah aku bilang ibu jangan kasih ilmu luar, itu mendatangkan petaka, kan itu tabu, baca tulis itu tabu, pensil itu tabu. Aku sampai waktu itu sampai terpikir, jangan-jangan iya ya, emang benar-benar baca tulis nih membawa petaka untuk orang yang yang murni tidak mau diganggu oleh budaya luar gitu. Sampai kepikir gitu loh. Tapi waktu itu aku pikir-pikir lagi, pilihannya nih 2, harus ada kompromi. Kalau dia nggak mau baca tulis, hutan hilang. Dan kalau nyesel nggak bisa lagi tuh, irreversible kan, nggak bisa dibalikin lagi ke hutan yang hilang. Terus tanah udah diambil orang, hutan hilang, terus mereka
dirubah ya, istilahnya dirubah oleh orang luar. Misalnya dari tadinya ya tradisional jadi diagamakan, dibajukan, dirumahkan. Dan kalau mereka nggak senang sih nggak apa-apa ya. Kalau mereka nggak senang, terus gimana? Dan aku melihat semua pelajaran yang bisa mereka lakukan itu harus dimulai dari baca tulis. Ketika kan Mbak Butet kan datang dengan misi begitu sederhana, baca tulis aja, pokoknya udah gitu aja gitu. Nah, mereka mulai mau apa sih? Oh, oke. Oh itu iya. ceritanya gimana? Iya macam-macam ya. Aku awalnya menunjukkan dulu gunanya nih baca tulis nih. Awalnya sih waktu mereka nyanyi aku rekam, pas malam aku tulis, besoknya mereka nyanyi aku ikut nyanyi. Terus mereka bingung, kok dia udah bisa katanya gitu. Nah, aku bilang kan aku tulis. Terus dia ngeliatin gitu kan, liatin. Terus macam-macam ya, ke pasar misalnya kan, mereka bawa rotan. Terus aku bilang itu harusnya 27.500 misalnya, aku bilang gitu. Terus kalau mereka dapatnya kurang dari itu, aku bilang wah dikerjain tuh, ditipu. Kamu nggak tahu sih angka. Gitu pelan-pelan itu lama. Sampai 7 bulanan baru ada yang datang, baru mulai percaya aku temen, baru ajarin dong baca tulis gitu. Nah mulai mereka nunjukin fungsinya ini pas ke pasar, mulai nemenin orang tuanya, terus mulai bilang bapak kita akan dapat 30.000. Terus pas ternyata benar kan, abangnya bilang 25. Bagaimana mungkin 3.000 10 kilo itu 30.000 katanya gitu. Aku tahu kok kali-kalian misalnya. Dan mereka anak-anak rimba ini Mbak Butet ajarkan bahasa Indonesia juga? Iya. Nah, ketika mengajarnya pakai bahasa rimba ya, tapi sejalan dengan itu pakai ngajar bahasa Indonesia. Berarti dikit-dikit. Ngajarnya gimana? Misalnya ini. Oke, ngajar baca tulis ya. Aku biasanya begini. Oh. Dan aku biasanya berwarna-warni kapurnya. Oh, biar jadi tertarik. Sebenarnya kita punya metode sendiri baca tulis nih. Dalam 2 minggu udah bisa baca. Jadi awalnya sih ya aku tulis huruf hidup ya. A, I, U, E, O. Nah, terus awalnya ya mulai dari B biasa, babi bu bebo, caci cu ceco, dari dulu sampai Z ya, zazi zuzezo. Nah, kemudian aku tambahin di sini B juga, dari B dulu, babi bu bebo, nanti cap cip cup cap cop segala macam gitu. Nah, itu semua metodenya kami tuh aku bilang metode suku kata, metode silabel. Aku membagi semua ujaran bahasa rimba ke dalam 16 tipe ya, jadi tidak ada yang di luar itu. Nah, kalau mereka belajar dari 1 sampai 16, abis itu udah bisa baca. Kearifan lokal yang bisa diambil dari kehidupan orang rimba, ya mungkin kita sebetulnya juga bisa apply, and it's actually quite good. Oke, yang paling sederhana itu sungai. Kalau orang rimba itu nggak mau buang air, buang sampah pakai sabun di sungai. Jadi mereka waktu ke kota mereka heran, Bu, di sini sekolah semua kan, ya kok sungainya kotor. Jadi seharusnya orang modern itu harus bisa belajar mencintai lingkungan kepada orang rimba. Nah, ya itu contoh sederhana aja. Ayah tuh orang seperti apa dulu sih? Sama Mbak Butet tuh papa yang gimana? Pernah kita nonton film God Must Be Crazy. Yes. Terus ya kayak Indiana Jones gitu. Aku bilang, Pak, aku nanti kerjanya kayak gitu. Aku bilang. Terus bapakku langsung, ah. Sebetulnya dia sangat keras kepala. Dia tahu apa yang dia mau. Walaupun dia cewek satu-satunya, Lea lebih jiwa kepemimpinannya dari kecil udah ada lah. Very determined, very stubborn, and very adventurous. Nama lengkap Mbak Butet, Saur Marlina Manurung. Dari dulu memang suka naik gunung, kemudian suka berpetualang, pokoknya segala macam yang outdoors. Tapi yang saya dengar, betulkah sebetulnya ayah itu keberatan kalau misalnya anak perempuannya itu keluar, main-main di luar? Iya, betul. Jadi ayah tuh orang yang seperti apa dulu sih? Sama Mbak Butet tuh papa yang gimana? Iya ya, aku deket sekali sih, tapi dia sangat protektif ya. Pernah kita nonton film God Must Be Crazy. Yes. Terus ya kayak Indiana Jones gitu, aku bilang, Pak, aku nanti kerjanya kayak gitu. Aku bilang. Terus bapakku langsung, ah, itu cuman film loh. Aku nanti yang beneran, aku bilang gitu. Terus iya, nanti kita obrolin.
Setiap aku minta, Pak, aku mau naik gunung, Pak, aku mau pramuka. Boleh pramuka, tapi nggak boleh camping ya, di kelas aja. Ketika Mbak Butet masuk rimba, ibu gimana? Sama seperti ayah atau bereaksi berbeda? Agak berbeda. Ibuku kurasa agak sedikit adventurous ya. Really? Dia- Jadi dapetnya dari ibu? Darah Mungkin ya, adventurous-nya? padahal ibu anak kota ya, lahir besar di kota gitu dibanding ayahku ya. Tapi ibu antropologi juga kan, ibuku S2-nya antropologi juga, jadi mungkin mirip-mirip. Ibu juga pernah ikut ke rimba katanya? Udah ke rimba 2 kali, hampir ke seluruh sekolah kami. Pengalamannya gimana pas ibu ikut gitu ngeliat, oh ini tuh kerjaan anak. Apa ya, dari sejak aku pergi ke sana sebenarnya kan dia agak-agak khawatir, tapi dia pikir anakku memang ini mimpinya dia gitu. Tapi aku harus bohong tuh 3 bulan aja kok mah gitu. Terus 3 bulan nambah 6 bulan, setahun gitu, sampai udah 2 tahun dia gemes gitu kan, aku jemput deh gitu. Terus dia datang ke sana, jemput tapi sambil juga mikir apa sih sebenarnya yang bikin dia kayak gitu. Datang ke rimba. Tapi hari kedua aku malah malaria. Terus mamaku harus ngerawat aku demam dan harus menggantikan aku ngajar. Karena anak-anak tuh udah semangat semua. Pagi-pagi jam 5 udah mandi, udah pegang buku, udah ngerjain PR, nungguin. Kebiasaan mereka gitu, nungguin aku bangun. Mbak Butet kan 4 bersaudara. Ya. Yang paling iseng Mbak Butet ya? Tukang beca disuruh turun, atau tukang becanya naik, aku yang naik di belakang gitu-gitu ya. Itu ceritanya gimana? Bandel banget waktu kecil ya. Ampun, kayaknya dulu aku bandel juga nggak segitunya. Yang paling lucu banget itu mental lari jongkok di atas genteng. Terus aku lari pas mau jongkok nembusnya ke dapur belakang rumah sampai jatuh. Oh my goodness. Terus? Itu udah gitu adik-adikku bilang, hah kabur. Ntar dimarahin sama yang punya rumah. Ya maksudnya kayak gitu sih, seru aja. Mbak Butet kan lama 9 tahun di rimba. Kalau boleh milih antara hidup di kota sama di rimba, milih yang mana? Kombinasi keduanya ya, bisa ada beberapa hal kota yang ku bawa untuk tinggal di rimba, atau ada beberapa hal rimba yang bisa ku bawa tinggal di pinggir kota lah. Kota sih nggak mungkin, aku nggak mau. Kenapa? Nggak kuat aja. Nggak kuat apa? Sebenarnya nggak kuat apanya ya, mungkin mirip sama orang rimba. Aku nggak, secara mental aku tuh nggak siap ngelihat persaingan di kota ya. Aku kalau ngelihat pengemis aja sedih, terus ngelihat orang terlalu kaya sedih juga gitu, nggak tahu kenapa. Oh ya, ini saya pinggirin dulu ya Mbak ya. Yuk. Kita ngobrol lagi. Nah kalau misalnya di rimba, apa yang dirindukan dari kota? Bioskop, Ya. gorengan, Gorengan. apalagi ya, ya biar bagaimanapun aku lahir dari kota sih ya, pasti ada hal-hal yang aku kangenin, kayak misalnya duduk leha-leha nonton sambil makan gorengan, sambil internetan. Tapi ini ada sesuatu yang dari kota, Mbak. Saya mau mainkan untuk Anda. Oh, lagunya. Dapat dari mana? Suara Reza. Ku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan Apa aja. Ini dijadikan lagu buat pernikahanku. Kenapa? Mengapa menyukai puisi dari Sapardi Djoko Damono ini? Apa ya? Iya, semua kata-katanya bagus ya. Iya, dan kata-katanya banyak alam-alam kan, ada kayu, ada awan, ada angin, api. Terus males gitu nikahan pakai yang teng. Gue orang Indonesia gitu. Aku mau laguku, jadi aku bilang aku lagu yang itu. Aku ingin Jadi orang-orang di Australia pada nggak ngerti, ya bodoh deh, pokoknya gue yang ngerti. Anda sudah menikah sejak tahun 2010 dengan Pak Kevin Millen. Apa yang membuat Anda jatuh cinta pada Pak Kevin Millen? Waduh. Mungkin into environment ya. Oh. Dan apa ya, mungkin simple, nggak duniawi gitu. Itu. Mungkin Susah dan loh nyari suka. orang yang nggak duniawi itu. Ya nggak sih? Mungkin aku justru lebih duniawi dari dia ya dalam beberapa hal. Awalnya sih dia suka anjing, itu yang pertama bikin kita kenalan ya. Karena aku kenal dia lewat anjingnya dia gitu. Nilai yang wajib ada di keluarga Manurung Millen itu apa?
yang nanti akan dibawa oleh turun-turunannya? Kemanusiaan kayaknya. Penyayang lah gitu, jangan, ya mungkin jujur ya, pasti itu aja sih. Pokoknya nyayangin teman, nyayangin keluarga, nyayangin siapa aja yang butuh. Marley, Itu have a great aja. mom. Iya Mbak, ini kan berhubung udah siang, aku aja makan siang yuk. Ayo. Ada nggak sih pesan untuk pemerintah, terutama terkait dengan pendidikan? Kepinginnya ada sistem pendidikan yang lebih mengutamakan bermainnya anak-anak, terus mengutamakan mereka bisa mencapai mimpinya masing-masing. Cobalah jangan mengidealkan profesi tertentu. Orang-orang rimba sangat hormat kepada Butet. Dari sekian banyak orang yang sering datang keluar masuk rimba, satu-satunya yang dipanggil ibu guru adalah Butet Manurung. Kita di sekolah sudah seperti saudara, jadi dia udah seperti kakak aja. Bisa berantem, bisa seru-seruan bareng. Kalau berantem juga sebentar juga baik lagi gitu. Punya falsafah ya, kerjakan dulu. Persoalan di belakang atas pekerjaan itu nanti dipikirkan gitu. Mbak Butet, kita ngobrolnya lanjut sambil makan siang ya. Sambil Mbak Butet silakan. Oh ya Mbak, buku Sekolah Rimba itu di-print untuk pertama kali tahun 2007. Yeah. Kemudian di-reprint itu tahun 2012, kemudian dibikin film tahun 2013. Ketika di-approach sama Mbak Mira Lesmana mau dijadikan film reaksi, Anda saat itu seperti apa? Jadi pertama kali Mira tuh bukan approach ya, awalnya tuh dulu tahun 2006 kita udah mulai ngomongin, tapi waktu itu ada kayak semacam produser film dari Hollywood ingin kerjasama sama Mira, tapi terus nggak tahu gimana, nggak berlanjut, dan itu ide filmnya berbeda. Mira yang approach lagi tahun berapa ya, 2012 setelah buku yang Inggris itu, karena Mira sama Riri kasih endorsement di buku, baru dia pikir, oh kita filmin yuk, tapi buku. Dan yang perasaanku pertama kali itu justru takut ya, khawatir. Soalnya, iya, aku khawatir takut Mira sama Riri tuh nggak sepaham dengan aku dan Sokola memahami orang rimba. Dua, kalaupun aku setuju, belum tentu orang rimbanya setuju. Dua itu. Oke. Jadi lama sih sebenarnya. Berapa tahun sampai akhirnya ya oke boleh deh. Setahun aja sih, cuman aku mensyaratkan mereka ke rimba aja dulu. Soalnya belum tentu kamu juga suka, cocok, belum tentu orang rimbanya juga cocok. Silakan ketemu dan ngobrol langsung sama kepala sukunya gitu. Terus ada beberapa murid aku yang zaman dari tahun berapa ya udah keluar kan, dan dia melihat film-filmnya Mira juga udah dia lihat, jadi dia bisa menjadi jembatan komunikasi, bisa cerita sama orang-orang tua di dalam rimba ya, sama anak-anak. Film ini bukan hanya tentang kita, ini tentang orang di pedalaman. Jadi bukan cuma akan menolong orang rimba untuk dikenal maksudnya diprihatinin lah ya kalau mereka mau menyampaikan sesuatu, tapi juga bisa buat macam-macam ide kan, buat orang Dayak, buat orang Baduy, buat semua lah. Karena pasti masalahnya sama. Iya kan, biasanya gitu. Sumber dayanya habis gitu-gitu. Mungkin nggak sih Mbak, maksudnya kurikulum, istilahnya kurikulum ya, atau lesson plan yang sudah Mbak Butet itu jalankan itu bisa melengkapi kurikulum yang dijalankan di sekolah mainstream. Sambil makan loh Mbak. Oh iya. Bisa nggak melengkapi? Bisa melengkapi. Kalau melengkapi bisa. Menggantikan nggak ya. Soalnya ada lebih kurangnya. Aku tahu sekolah formal juga cocok untuk para pemakainya ya, tapi ada masyarakat yang hidupnya berbeda, yang khusus, itu harusnya juga khusus gitu. Jadi aku sebenarnya kepingin, ini salah satu tujuan sekolah ya, jangka panjang, ingin sekali model pendekatan yang khusus ini diterapkan juga sama ya pemerintah ya, kalau memang dirasa cocok ke masyarakat pedalaman juga. Ada nggak sih kriteria khusus komunitas adat atau suku pedalaman mana yang harus diberi pendidikan? Iya ada. Jadi kalau dia masih nggak ada gangguan dari dunia luar, dia juga belum membutuhkan dunia luar, itu kita nggak akan kasih sekolah ya. Jadi lebih contohnya ke mana tuh, Mbak? Ada kan masyarakat yang di
puncak Gunung Wijaya sana, ya nggak membutuhkan dunia luar, nggak pakai uang gitu ya, hidup tentram damai ya di situ aja. Itu kita nggak merekomendasikan mereka dikasih pendidikan baca tulis gitu. Tapi kalau masyarakat yang mengalami perubahan nih di sekitarnya, ada orang yang mau mengambil sumber daya, ada yang mau mengubah mereka, tapi mereka sebenarnya masih ingin menjalankan adat istiadatnya, terus gak bisa baca tulisnya itu, kebuta hurufannya itu mengganggu ya, membuat mereka rugi. Nah itu kita jadikan ini mitra ya. Ada berapa sih Mbak? Maksudnya berapa banyak komunitas adat yang seperti itu di Indonesia sekarang yang Anda tahu? Aku pernah dengar sebenarnya komunitas adat banyak, bisa sampai puluhan, 20-30 juta. Tapi yang masih buta huruf dan mengalami masalah ketertekanan yang seperti ini ya, kira-kira mungkin 2 jutaan. Oke. Bayangin sekolah sudah 12 tahun dan baru 10.000. Sampai kapan gitu. Makanya kita kepingin sekali banyak orang yang melakukan hal seperti ini. Apalagi kalau udah jadi gerakan, apalagi diadopsi pemerintah, wah cepet banget kan. Mbak Butet dulu tuh siswa yang seperti apa sih? Aku Iya. di waktu SD kah atau Apakah beda-beda yang, nih? kalau misalnya waktu SD, SMP, dari masa kecil terus ke remaja terus ke dewasa muda? Kalau SD juara 1 melulu, Cira. Rajin. Walaupun aku rajin main juga ya. Karena aku nggak punya ekstrakurikuler apapun karena dilarang bapakku. Kenapa? Ya karena protektif ya. Pendidikan itu menjadi elemen yang begitu kental di Mbak Butet. Ada nggak sih pesan untuk pemerintah, terutama terkait dengan pendidikan? Harapan ya, harapan. Aku melihat mungkin bukan salah kurikulum, tapi kepinginnya ada sistem pendidikan yang lebih mengutamakan bermainnya anak-anak ya, terus mengutamakan mereka bisa mencapai mimpinya masing-masing, terus cobalah jangan mengidealkan profesi tertentu. Semua profesi baik gitu ya, sehingga anak-anak nggak merasa karena aku sukanya masak, aku nggak hebat gitu, aku nggak pinter matematika gitu ya. Aku kepinginnya bisa melihat seperti itu, pendidikan melihat profesi itu nggak cuma itu, dan apapun baik, apapun itu kontributif untuk kebaikan manusia dimanapun gitu ya, kebaikan bumi ini. Itu sih, sama bermainnya kurang. Semoga harapan dari Mbak Butet ini cepat terwujud dari pemerintah yang sekarang dan juga ke depannya. Terima kasih banyak Mbak Butet sudah ngobrol-ngobrol dan makan siang dengan saya. Siapa lagi kira-kira tokoh inspirasional yang akan saya hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Silakan Mbak.